Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai optimasi ekonomi dari pendekatan laba atau profit. Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal, di mana laba yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Di mana di sini bahwa dalam konsep tujuan perusahaan adalah mencari laba atau profit, di mana secara teoritis, laba merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan, di mana makin besar risiko, laba yang diperoleh harus makin besar. Laba diperoleh dari selisih antara total penerimaan, yaitu total revenue, dikurangi dengan total biaya atau total cost. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba, di mana pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari laba yang kita ambil dari beberapa ahli. Pertama dari L.M. Samrin. Beliau membahas atau menyatakan bahwa laba merupakan sumber dana internal yang dapat diperoleh dari aktivitas normal perusahaan yang tidak membutuhkan biaya ekstra untuk penyimpanan dan penggunaannya. Menurut Well dan Subramanian menyatakan bahwa laba atau earnings atau laba bersih atau net income mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Kemudian dari Dwi Martini, di mana menyatakan bahwa pengertian laba adalah merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan melebihi aset neto pada awal periode. Kemudian menurut Hendriksen dan Van Breda yang dialih bahasakan oleh Nugroho menyatakan bahwa laba merupakan surplus sesudah pemeliharaan kesejahteraan. Kemudian menurut Sumarsono menyatakan bahwa laba adalah selisih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Kemudian menurut Guswadi menyatakan bahwa laba adalah perhitungan yang diperoleh dari sebuah pendapatan yang dikurangi semua biaya. Nah, dari konsep beberapa pengertian laba tersebut, pada intinya adalah laba merupakan yang bisa kita dapatkan dari perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan pada transaksi di suatu periode dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian kita lihat lagi elemen-elemen dalam laba. Laba merupakan 4 elemen utama, yaitu pertama pendapatan, di mana pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan lain dari aktivitas suatu entitas atau pelunasan kewajibannya dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha pertama yang dilakukan perusahaan tersebut. Kemudian kita punya beban atau expense merupakan arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya. Kemudian keuntungan atau gain adalah peningkatan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi. Kemudian kerugian atau loss adalah penurunan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan semua transaksi. Nah, ini adalah elemen-elemen dari laba. Nah, berikutnya kita akan masuk pada hubungan antara nilai laba total, laba marginal, dan laba rata-rata. Berarti ada 3 yang akan kita bahas ini. Pertama adalah total profit atau laba total atau singkatannya nanti TP, merupakan total kelebihan dari total pendapatan yang dibandingkan dari keseluruhan total bebannya. Di mana di sini rumusnya adalah P sama dengan TR dikurang TC. Berarti ini adalah rumusnya ke depan yang kita gunakan, P sama dengan TR dikurang TC.
Kemudian kita punya average profit atau laba rata-rata atau singkatannya AP, merupakan laba yang didapatkan dari setiap satu unit output. Di mana di sini AP sama dengan TP yaitu total profit dibagi Q. Kemudian MP marginal profit atau laba marginal merupakan laba tambahan yang diperoleh ketika perusahaan memproduksi atau menjual satu unit tambahan output, di mana MP sama dengan delta TP per delta Q. Nah, di sini kita akan melihat ketetapan dalam hubungan antara nilai laba total, laba marginal, dan laba rata-rata. Nah, di sini pertama adalah ketika laba marginal atau MP positif, laba total atau total profit meningkat, dan ketika laba marginal atau MP negatif, laba total atau TP menurun. Kemudian, laba total maksimum akan terjadi jika laba marginal atau MP sama dengan 0. Kemudian, yang ketiga, ketika laba marginal atau MP lebih besar daripada laba rata-rata atau AP, laba rata-rata akan meningkat. Dan ketika laba marginal lebih kecil dari laba rata-rata atau AP, akan menurun. Nah, itu adalah 3 ketetapan yang akan kita kemukakan nantinya. Nah, ini adalah contoh soal dari laba. Dalam sebuah perusahaan menghasilkan produk sepatu, diketahui total revenue atau total penerimaan atau pendapatan adalah TR sama dengan 100 Q dikurang 10 Q kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal juga ketika pembahasan dari optimasi ekonomi dalam konsep revenue atau pendapatan. Ya, jadi ini adalah sambungan dari pembahasan kita sekitar 2 minggu yang lalu. Dan dengan jumlah kuantiti yang dihasilkan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Serta total cost atau TC adalah 20, 140, 160, 180, 210, 250, dan 350. Pertanyaannya pertama adalah carilah berapa jumlah laba total atau P, laba marginal MP, dan laba rata-rata AP. Kemudian analisislah pada kuantiti berapakah perusahaan sepatu tersebut mendapatkan laba maksimum. Kemudian analisislah dari kurva yang didapatkan. Oke, kita mulai. Pertama sekali kita harus mencari laba atau profit yang didapatkan pada perusahaan tersebut. Ingat, rumus yang kita gunakan adalah profit sama dengan total revenue dikurang total cost. Nah, ini adalah soal ya, kuantiti kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini adalah total revenue atau TR. Nah, total revenue ini sudah kita dapatkan pada pertemuan yang ketiga. Kemudian total cost sama dengan, atau ini adalah soal baru yang kita dapatkan, 20, 140, 160, 180, 210, 250, 350. Nah, kemudian laba, ini tinggal kita mengurangi antara pendapatan atau total revenue dikurang total cost. Sehingga 0 dikurang 20 min 20, 90 dikurang 140 min 50, 160 dikurang 160 sama dengan 0. Kemudian 210 dikurang 180 adalah 30, 240 dikurang 210, 30, 250 dikurang 250, 0, dan terakhir adalah 240 dikurang 350 sama dengan min 150. Sehingga laba yang kita dapatkan atau kurva laba yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ya, jadi mungkin konsep dari kurva tinggal kita memasukkan saja laba, di mana laba adalah vertikal ya di sini. Berarti ini adalah untuk laba, kemudian yang horizontal adalah untuk kuantiti. Nah, contohnya ketika kuantiti atau produknya 1, ini 1, maka kita memiliki di sini labanya adalah min 50, ini dia. Ya, kemudian ketika kuantitinya 2, ini labanya 0, berarti ini titiknya. Kemudian ketika kuantitinya 3, labanya 30, ketika kuantitinya 4, labanya 30, dan ketika kuantitinya 5, kembali lagi labanya 0, kemudian ketika kuantitinya 6, laba menurun sebesar min 110. Nah, di sini kita punya 2 titik yang bersinggungan dengan 0, ada pada Q2 dan Q5, dan ini artinya adalah titik BEP atau break even point pada perusahaan tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai average profit
atau laba rata-rata atau AP, di mana rumus yang kita gunakan di sini adalah total profit per Q. Nah, pertama di sini kita lihat total profit, di mana ini adalah angka yang telah kita cari sebelumnya, dan ini adalah rumusnya, sehingga kita dapatkan hasilnya, di mana di sini min 50, hasil dari average profitnya 0 sampai min 18,33. Sehingga kurva yang kita dapatkan seperti gambar di samping ini. Ketika kuantitinya adalah 1, average profitnya adalah min 50. Ketika di sini kita punya kuantitinya 2, average profitnya adalah 0, dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas mengenai mencari laba marginal atau marginal profit. Dengan rumus yang kita ada di sini adalah MP sama dengan delta total profit atau delta TP per delta Q. Pertama kita harus mencari dulu delta Q, ini sama dengan pembahasan dari minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya. Delta, dalam konsep delta adalah perubahan dari tabel di bawah dikurang tabel atas, ini dia ya. Dan kemudian untuk mencari delta TP, kita di sini atau delta total profit, ini adalah total laba atau total profit yang telah kita cari tadi. Kemudian konsepnya adalah penyelesaiannya adalah tabel yang kita miliki, yaitu seperti tabel di bawah dikurang tabel atas. Seperti pada Q-nya di sini adalah Q-nya 1 ya, di mana kita punya jumlah total laba pada tabel kedua dikurangi dengan tabel atau total laba pada tabel 1, sehingga min 50 dikurang minus 20 akan menjadi minus 30 atau min 30. Ketika Q-nya 6, di sini kita punya min 110 dikurang 0, hasilnya adalah min 110. Sehingga kita dapatkan di sini marginal profit atau laba marginalnya adalah, ini adalah kuantiti produknya, ini adalah laba totalnya, delta TP-nya ya kita sudah punya, ini dia setelah kita cari. Kemudian lagi delta Q-nya ini ya, kita punya di sini 1 semuanya. Penyelesaiannya adalah formatnya, konsepnya atau rumusnya adalah delta total profit per delta Q. Karena semuanya dari delta Q-nya adalah 1, sehingga hasil dari marginal profitnya sama dengan delta total profit. Setelah kita dapatkan tabelnya, kita masukkan ke dalam kurva. Ini dia kurva dari marginal profitnya. Ketika Q-nya 1, di mana kita memiliki di sini adalah marginal profitnya min 30. Ketika Q-nya 2, kita memiliki marginal profitnya 50, dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan antara nilai laba total, laba marginal, dan laba rata-rata. Nah, setelah kita dapatkan semua hasil di atas, kita memiliki ketika Q-nya adalah 0 sampai 6, ini adalah total revenue-nya, kita dapatkan 0 sampai 240, kemudian kita memiliki total cost-nya dari 20 sampai 350, kemudian kita dapatkan laba, di mana konsepnya TR dikurang TC, dari min 20 sampai min 110, kemudian marginal profit kita dapatkan dari min 30 sampai min 110, kemudian average profit kita dapatkan dari min 50 sampai min 18,33. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan angka-angka tersebut, kita buatkan atau kita masukkan ke kurva. Dan ini bagaimana kita menganalisisnya. Sekarang kita lihat. Sengaja saya pisahkan sehingga lebih jelas atau detail, di mana tabel di atas adalah tabel laba, tabel di bawah di sini adalah tabel MP dan AP atau marginal profit, dan average profitnya di atas adalah tabel dari profit. Nah, pertama lihat kita akan bahas dulu pada titik A, ya ini adalah titik A, di mana ketika Q-nya 4, ini adalah merupakan laba maksimum dari perusahaan. Ini dia. Ya, ini adalah laba maksimum dari perusahaan yang berhubungan dengan kurva pada laba marginal. Ini yang biru ini ada marginal profit, yaitu pada titik A bintang. Ini adalah titik A bintang ya ketika kita punya Q-nya 4, di mana ketika pada titik A bintang ini hasil dari marginal profitnya adalah 0, di mana sesuai dengan ketetapan bahwa laba total maksimum akan terjadi jika laba marginalnya atau MP-nya adalah 0. Artinya ketika A bintang di sini adalah 0 dan laba total maksimumnya adalah A ketika Q-nya 4.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai titik B. Di sini adalah laba marginal atau MP maksimum dari kurva ini berada pada titik ketika Q2. Kita bisa melihat di sini ada B aksen atau B bintang, maaf B bintang. Nah, di sini adalah dari kurva MP, B bintang adalah kurva maksimum dari MP. Nah, setelah terjadi maksimum di B bintang, terjadi terus penurunan dari MP. Sedangkan pada laba rata-rata atau AP dimulai dari titik ini, ya kita bisa melihat dari titik B aksen ini terus meningkat selama atau ketika berada atau terjadinya perpaduan antara kurva MP dan AP. Berarti selama itulah AP terus meningkat. Nah, di sini AP ketika dimulai dari titik B aksen terus meningkat selama MP berada di atasnya. Nah, ketika terjadian pertemuan titik pada C atau pada titik C yang seperti ditunjukkan oleh panah berwarna kuning, terjadi pertemuan dari kurva MP dan AP. Nah, di sini laba rata-rata atau AP mencapai maksimum. Berarti di sini terjadinya pencapaian maksimum dari kurva AP. Dan setelah pertemuan titik ini, kurva dari AP terjadi penurunan. Jadi, setelah pertemuan titik ini, maka terjadi penurunan dari AP. Nah, ketika melewati Q4, ini ada Q4, laba marginal atau MP berada di bawah AP. Berarti ini terjadi kebalikan dari kurva yang ini, terjadi AP dan di mana AP terus terjadi penurunan selama MP berada di bawahnya. Nah, ketika laba marginal atau MP positif, kita bisa melihat ini adalah MP positif, maka laba total meningkat. Jadi kaitan antara dua kurva ini, ketika marginal profit positif atau berada di garis positif, maka laba juga meningkat. Berarti ini kita melihat kurvanya, persamaan kurvanya. Kemudian ketika laba marginal negatif, ya berarti di bawah ini atau di garis ini, maka di sini kita bisa melihat bahwa laba total juga terjadi penurunan. Dimulai dari titik ini terjadi penurunan. Kemudian ketika laba marginal atau MP lebih besar dari AP, berarti kita bisa melihat ini. Ketika MP lebih besar dari AP, maka di sini AP akan terus terjadi peningkatan. Dan sebaliknya, ketika MP lebih kecil, berarti atau berada atau kurvanya berada di bawah AP, maka di sini AP terjadi penurunan. Nah, artinya dari perusahaan ini kita bisa mengambil kesimpulan seperti pertanyaan yang nomor 3, perusahaan ini mendapatkan laba atau maksimum profit atau laba yang maksimal ketika berproduksi dengan jumlah unit sebanyak 4. Berarti ini jadi 4 unit produknya, di mana dengan laba total yang bisa didapatkan adalah sebanyak 30 juta dolar. Nah, di sini kita melihat dari 3 ketetapan yang telah kita baca di atas. Pertama sekali intinya adalah maksimum profit itu terjadi ketika MP sama dengan 0. Nah, jadi itu korelasi atau kaitan atau hubungan antara nilai laba total, laba marginal, dan laba rata-rata. Artinya perusahaan mengalami atau mendapatkan maksimum laba atau laba yang terbaik pada perusahaan tersebut ketika kurva MP, berarti ini yang berwarna biru, ketika kurva MP berada atau sama dengan 0. Nah, ini ya kita bisa melihat kalau kita lihat dari kurva MP, berarti ketika kurva ini bertemu atau berada pada 0, berarti itulah maksimum. Nah, maksimum profitnya berapa atau maksimum Q-nya yaitu pada quantity atau perusahaan berproduksi pada 4 unit. Kalau kita melihat dari kurva MP. Kalau kita melihat dari kurva laba, kita pun bisa memperhatikan di sini bahwa laba maksimum itu atau kurva tertinggi pada perusahaan ini memang ada 2, yaitu 3 dan 4. Tapi yang kita gunakan adalah 4 karena ketika berkaitan dengan MP, ketika Q4, disitulah MP sama dengan 0. Sehingga maksimumnya atau laba maksimumnya berada pada Q4 atau 30. Berarti itu dari dua alasan kita mengemukakan bahwa Q4 adalah Q maksimum pada perusahaan ini. Dan kalau kita pun melihat dari tabel, kita bisa melihat dari tabel di sini, laba, kita melihat dari angka-angka ini memang laba yang tertinggi atau laba maksimum yaitu memang berada ketika Q4 dan Q3. Tapi kita menggunakan atau mengambil Q4 karena berhubungan dengan analisis MP atau analisis laba marginal atau marginal profit pada perusahaan ini.
Baiklah, sekian pertemuan kita atau pembahasan kita maksimum profit dari perspektif laba. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.